Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi, salam bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pagi sudah tersedia. Kiranya kita menikmati dengan sukacita, kita membuka hati kita dengan ikhlas di hadapan Bapa di surga. Hingga saya berharap firman ini menjadi kekuatan bagi kita. 5 menit bersama dengan firman. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Bapa yang baik akan terus melakukan hal-hal yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemarin saya sudah berdoa menyatakan tentang bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa agar miliknya dijaga, dipelihara, dilindungi, dan kemudian yang sekarang akan kita lanjutkan di ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Yesus juga meminta kepada Bapa di surga agar para murid dikuduskan. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah kudus, Bapa itu kudus, sehingga setiap orang yang menghampiri dia harus dalam kekudusan. Dan tidak akan mungkin kita menghampiri dalam keadaan keberdosaan kita. Itu sebabnya Yesus datang, memberikan pengampunan, menyucikan kita dengan kuasa darahnya, dan memberikan kita hubungan kembali dengan Bapa, sehingga dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Yesus ini supaya kita kudus karena Bapa adalah kudus, Bapa adalah sempurna, maka kita akan menghampiri dia dalam kekudusan Bapa di surga itu. Itu sebabnya Yesus katakan supaya kekudusan Bapa ada di dalam kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan oleh firman Allah yang kemudian supaya memberikan firman Allah. Jadi Bapa memberikan firman Yesus itu atau firman-Nya kepada murid-muridnya. Kita tahu firman itu adalah terang bagi jalan kita, pelita bagi kita, terang bagi jalan kita. Jadi firman itu pula yang dapat mempertahankan kita hidup dalam kebenaran. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarkan firman itu, dan Yesus telah meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan firman-Nya tinggal dalam hidup kita, dan karena firman itu adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya kata firman Allah adalah mengasihi. Ayat 23 bahwa Yesus mengasihi kita, supaya Bapa mengasihi kita, karena Yesus sudah mengasihi kita. Jadi karena kekuatan Allah Bapa di surga akan mengalir bagi orang-orang yang mengasihi Bapa di surga. Dan Yesus telah menyatakan kepada kita supaya Bapa memberikan kekuatannya, memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita dapat hidup mengasihi Tuhan. Sehingga dengan kasih itu kita kan tahu Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah terang, Allah itu adalah kehidupan. Beberapa waktu yang lalu ya, Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, sehingga bagi orang-orang yang mengasihi, kan kata firman Allah, mereka adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan itu sebabnya Yesus tahu persis bagaimana umatnya, orang-orang percaya, supaya dapat mengasihi, melakukan kebenaran itu. Mereka harus mengasihi Bapa. Dengan mengasihi Bapa, mereka akan menjalankan segala perintah yang dikehendaki dan menjauhi segala larangan yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu kemudian doa yang terakhir bagi murid-muridnya adalah dikatakan supaya mereka berada di tempat Allah berada. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan
kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi doa terakhir daripada Tuhan Yesus agar semua orang-orang percaya, murid-muridnya, ada dalam hadiratnya ketika dimanapun dia ada. Yesus, murid-muridnya ada di situ. Inilah doa yang sangat spesial bagi kita semua, bagi orang-orang percaya. Nanti sore akan saya bawakan bagaimana doa untuk hal yang dilakukan oleh Yesus juga kepada kita untuk gereja atau masa depan gereja. Kita akan lihat apa yang didoakan dalam oleh Yesus supaya gereja hingga sampai hari ini ada. Itu karena apa yang dinyatakan Yesus kepada Bapa itu terus dilakukan oleh Bapa hingga saat ini. Jadi bersyukur punya Allah yang luar biasa itu. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan Yesus sangat baik, dan di mana dia ada kelak kita akan bersama dengan dia. Itu sebabnya tema kita tadi yaitu Yesus Kristus berdoa untuk murid-muridnya. Kita sudah tahu ini bagian yang kedua. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.